Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, serta saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dapat kita rasakan dengan kita memikirkan tentang diri kita sampai detik ini, bahwa kita masih diberi kesempatan dalam hidup di dunia ini dalam kondisi kita tetap berada di atas hidayah Allah, di atas Islam, iman, dan tetap sabar menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan dalam hati kita masih memiliki semangat untuk bisa meningkatkan kualitas maupun kuantitas di dalam kita beragama Islam ini. Di antara buktinya adalah pada kesempatan malam hari ini, meskipun mungkin kita harus melewati jarak dan juga meluangkan waktu, kita bisa hadir di majlis ilmu ini dalam rangka tentu untuk thalabul ilmi, untuk mempelajari ilmu agama. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki seorang hamba itu menjadi baik atau lebih baik, maka Allah akan faqihkan, Allah akan fahamkan dia dalam agamanya. Maka indikasi Allah memfaqihkan seseorang dalam agamanya adalah seseorang itu masih memiliki semangat untuk thalabul ilmi, untuk mempelajari agama Islam ini. Karena kefakihan, kefahaman dalam agama itu tentu diraih dengan adanya sebab. Sebabnya yang paling utama adalah dia bersungguh-sungguh mempelajari agama ini. Nabi SAW mengatakan di hadis yang lain, "Innamal ilmu bita'allum wa innamal fiqhu bitafaqquh." Sesungguhnya ilmu agama itu didapat dengan cara belajar, dan juga kefahaman dalam agama ini didapat dengan bersungguh-sungguh dalam memahami agama ini. Itulah sebagai kesimpulan menurut penilaian saya, semoga benar, maka ini adalah sekali lagi indikasi bahwa kita insya Allah akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bersama-sama mengkaji Al-Quran melalui tafsirnya. Insya Allah kita anggap selesai mempelajari tafsir surah Al-Baqarah. Kemudian kita lanjutkan surah berikutnya, surah yang ketiga dalam urutan mushaf Al-Quran kita, yaitu surah Alu Imran atau surah Ali Imran.
yang ayatnya berjumlah berapa? 200 ayat. Di mana surah Ali Imran ini masuk kategori surah Madaniyah, yaitu surah yang Allah turunkan di periode dakwah Madaniyah, artinya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Menurut kesimpulan dari para ahli tafsir, sekurang-kurangnya sekitar 83 lebih ayat dalam surah Ali Imran ini itu menyebutkan tentang argumentasi dan bantahan-bantahan terhadap agama Nasrani. Ya. Dan juga di dalam ayat-ayat tersebut ada ajakan untuk masuk kepada agama yang hak, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi pelanjut dari agama sebelumnya atau agama Islam sebelumnya, pelanjut dari agama Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau di surah Al-Baqarah banyak ayat yang menyebutkan tentang bantahan serta menyebutkan kebatilan agama Yahudi. Maka di surah Ali Imran ini banyak ayat menyebutkan tentang bantahan terhadap kebatilan agama Nasrani. Sehingga ini secara khusus merupakan bekal-bekal ilmu dan argumentasi bagi Nabi SAW yang dalam dakwahnya ketika itu juga beliau menghadapi orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi atau orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Demikian kita juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di mana agama Yahudi dan agama Nasrani ini masih terus eksis dan ada. Dan terutama Nasrani juga mereka melakukan ekspansi atau misi mendakwahkan agamanya kepada selain pemeluk mereka agar menjadi pemeluk agama mereka. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan tidaklah akan ridho kepada engkau orang-orang Yahudi maupun Nasrani sehingga kalian mengikuti agama mereka. Apalagi yang lebih progres dan bahkan agresif adalah orang-orang Nasrani. Mereka berupaya dengan berbagai macam cara melancarkan gerakan yang dikenal dengan kristenisasi. Dan di antara objek kristenisasi yang mereka lancarkan adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di antaranya dinyatakan oleh salah seorang dari mantan biarawati yang kemudian masuk Islam dan menjadi seorang muballighoh atau da'iyah di dalam Islam. Dia mengatakan bahwa dalam doktrin Nasrani memang setiap seorang Nasrani itu seumur hidupnya harus berusaha untuk bisa merekrut orang lain di luar Nasrani untuk menjadi Nasrani, minimal seumur hidup satu orang. Kalau tidak, maka kata beliau ibaratnya seperti orang Islam seumur hidup tidak pernah sholat. Coba. Makanya kita juga sebenarnya cukup hujjah, cukup argumentasi menghadapi Yahudi dan Nasrani, diantaranya dalam 2 surah itu. Untuk menghadapi orang Yahudi,
sudah kita bahas dalam surah Al-Baqarah. Untuk menghadapi orang Nasrani sudah ada dalam surah Ali Imran. Bahkan ini yang harus lebih diutamakan dalam kita mengetahui kebatilan dari dua agama tersebut. Ya, daripada kemudian kita langsung melompat dengan mempelajari ajaran Yahudi dan Nasrani, mungkin dari kitab-kitab mereka, sementara Quran yang kita pegang ini kita belum tuntas mempelajarinya, gitu loh. Khawatirnya nanti kita jadi orang Islam pinter kitab suci agama lain, tapi tidak pinter kitab sucinya sendiri, gitu. Lah bagaimana kalau orang lain itu membantah kita pakai Quran kita pun akhirnya kalah, akhirnya impas. Kita pinter kitab suci mereka, mereka pinter kitab suci kita. Ya, jadinya rancu. Maka yang lebih tepat adalah yang fardu ain adalah kita harus mengilmui dulu kitab suci kita. Ya, kalaulah kemudian harus mempelajari kitab orang lain, itu kalau kita sudah menguasai mempelajari kitab suci kita, tentang agama kita, akidah kita sudah kokoh dan hanya sekedar keperluan untuk membantah saja, itu pun sudah dalam taraf sekelas seperti seorang ulama. Sebagaimana misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala punya satu kitab khusus membantah tentang ajaran Nasrani, yang kalau tidak salah judulnya Al-Qaulus Sahih liman baddala dinal masih, ya. Perkataan yang benar dalam membantah orang yang mengganti agama Isa Al-Masih, ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran ini, yaitu terutama dimulai dari ayat yang pertama dulu sampai ayat yang ke-6, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, itu ayat yang pertama, ya. Tentang Alif Lam Mim ini, ya, ini diistilahkan oleh para ulama tafsir dengan fawatihus suwar, huruf-huruf hijaiyah atau potongan-potongan huruf hijaiyah yang biasa mengawali di sebagian surah dalam Al-Quran, ya. Selain Alif Lam Mim, sebagaimana kita tahu ada yang lain di surah yang lain, misalnya Yasin, ya, Ta, Sin, Mim, Nun, Qaf, Shad dan sebagainya itu. Nah, maka tafsiran yang benar tentang arti dari fawatihus suwar atau potongan-potongan huruf hijaiyah yang memulai sebagian surah dalam Al-Quran itu tidak ada arti tertentu di situ, gitu. Ya, tidak ada arti tertentu dan bukan juga singkatan, karena dalam Al-Quran tidak mengenal singkatan. Ya. Ada sebagian orang, ya, menafsirkan secara serampangan bahwa Alif Lam Mim itu singkatan dari 3 oknum lah, ya. Alif ini adalah singkatan dari Allah, Lam singkatan dari Jibril, nah diambil huruf terakhirnya, dan Mim ini singkatan dari Muhammad, ya. Karena Al-Quran ini datang dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas tafsir yang serampangan. Tidak ada dalam Al-Quran itu singkatan seperti yang kita kenal dalam bahasa-bahasa lain, ya. Adapun yang kuat dari penjelasan para ahli tafsir tentang fawatihus suwar, ya, adalah sebagai tanbih, itu yang pertama. Artinya supaya kita memperhatikan apa yang datang setelah ayat pertama itu, yaitu ayat kedua dan seterusnya, itu supaya diperhatikan. Yang kedua,
maksud dari Fawatihus Suwar ya, itu adalah bahwa Al-Quran ini semuanya merupakan kalam Allah, firman Allah, di mana Al-Quran ini terdiri dari beberapa surah, dan satu surah terdiri dari beberapa ayat, dan satu ayat terdiri dari beberapa kalimah atau lafad, dan lafad terdiri dari beberapa huruf. Hurufnya adalah huruf hijaiyah. Maka itulah hakikat dari kalam ya, hakikat dari ucapan ya. Dan ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala itu pun adalah terdiri dari beberapa huruf. Ya. Wallahu a'lam bissawab, yang intinya adalah tentu pasti tidak ada satupun huruf yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sia-sia, karena Allah mustahil untuk berbicara ataupun berbuat sia-sia. Ayat yang kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Ayat ini juga mirip dengan pembukaan di ayat kursi, yaitu ayat 255 surah Al-Baqarah yang dulu sudah kita bahas ya. Dan maknanya tentu sama ya. Sebab dalam Al-Quran ada beberapa kalimah atau beberapa ayat yang memang berulang-ulang ya. Bisa berulang pada satu surah yang sama. Misalnya dalam surah Ar-Rahman kita banyak menemukan itu, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban gitu. Bisa juga berulang di tempat lain, artinya di surah yang lain. Contohnya adalah ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu. Makanya kalau kita belajar tahfidzul Quran, menghafal ayat-ayat Quran, ayat-ayat yang mirip dan serupa ini biasanya dikelompokkan supaya nanti tidak keliru gitu loh. Terutama keliru kelanjutannya. Sehingga jangan sampai ya baca surah Ali Imran ayat yang kedua tapi begini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Mungkin yang bacanya sedang ngantuk gitu. Atau sedang tidur. Ya, ada seperti itu. Memang harus hati-hati karena ada kemiripan. Tapi kelanjutannya beda. Nah, ini harus diperhatikan supaya tidak nyelindrung ya. Seperti saya dulu pernah juga jadi makmum ya. Waktu itu masih ingat ya, masih kecil jadi belum paham bagaimana kalau imam salah bacaan ya cuma diem aja. Kadang-kala dalam hati ketawa-ketawa sendiri gitu. Jadi imamnya itu membaca surah At-Tin gitu. Ayat Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfalas safilin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahu akbar. Kita ikut ruku. Dalam ruku loh, tadi kan Atin kok cepet banget selesainya ya. Ternyata ngelindrung ke surah Al-Asr gitu loh. Sudah kadung gimana juga ragu-ragu, sudah ikut sajalah gitu. Tapi akhirnya kejadian itu teringat-ingat sampai sekarang. Pada waktu itu saya masih kelas 2 SD itu, seingat saya itu. Teringat-ingat sampai sekarang. Dan ternyata benar dalam metode tahfidzul Quran gitu. Kan ada yang sifatnya itu pengelompokan ayat-ayat yang mirip gitu loh. Nah, itu harus diperhatikan betul supaya nanti tidak terjadi kekeliruan. Ya, nah, semacam ini contohnya. Ini kan mirip di awal ayat kursi dalam surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini adalah satu ayat yang luar biasa karena di dalamnya berisikan tauhid ya. Diawali dengan tauhid al-uluhiyah. Allahu la ilaha illa huwa. Jelas ini adalah kalimat tauhid. Ya, sebagaimana kalimat la ilaha illallah. Dan kita paham itu sebuah kalimat yang sangat agung, yang tentu penjabarannya sangat panjang. Kita pelajari dalam kitab-kitab tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah ya.
Kemudian di situ disebutkan Al-Hayyul Qayyum. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, Al-Hayyu Al-Qayyum dua-duanya merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ya, Al-Hayyu, Allah memiliki sifat Al-Haya. Allah memiliki sifat hidup. Tapi jelas hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya seluruh makhluknya. Karena Allah memiliki sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Kemudian Al-Hayyu ini merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya mengandung sifat Al-Haya. Di mana Al-Hayyu ini dijelaskan oleh para ulama ahli tauhid seolah-olah merupakan pangkal dari sifat-sifat Allah yang sifatnya adalah zatiyah, sifat datiyah. Itu terwakili dari sifat Al-Haya yang terkandung pada nama Allah Al-Hayyu. Seluruh sifat-sifat datiyah itu tersimpulkan pada nama sekaligus sifat Al-Hayyu ini. Maka nama Al-Hayyu ini betapa agungnya gitu loh. Kita tahu bahwa sifat-sifat Allah yang masuk kategori subutiyah yang ditetapkan milik Allah itu kan ada dua, ada sifat zatiyah dan ada sifat fi'liyah. Maka Al-Hayyu ini merupakan pangkal yang meliputi atau mencakup seluruh sifat-sifat Allah yang zatiyah. Coba, sangat agung sekali. Nah, kalau kita menyebutnya, kalau kita mendengarnya, maka pikiran kita langsung penjabarannya seperti itu. Makanya kenapa ayat kursi merupakan ayat termulia dan teragung dalam Al-Quran. Karena diantaranya di awal ayat kursi itu disebutkan Al-Hayyu Al-Qayyum. Gitu. Kemudian nama Allah yang kedua Al-Qayyum, ya, ini mengandung sifat Al-Qayyumiyah. Kalau boleh kita terjemahkan kurang lebih Al-Qayyumiyah itu maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lainnya. Maha mandiri, tidak butuh kepada yang lainnya. Itu Al-Qayyumiyah. Hati-hati jangan diartikan maha berdiri, salah total. Karena mungkin sekilas difahami dari lafaz ya qiyam, mirip dengan qiyam, padahal Qayyumiyah beda dengan qiyam. Kalau qiyam artinya berdiri gitu. Akhirnya nanti disimpulkan Allah maha berdiri. Wah, bagaimana maha berdiri? Dari mana ada dalil Allah maha berdiri? Ya. Sampai kemudian disimpulkan Allah istiwa di atas aras, maksudnya Allah berdiri di atas aras. Makanya kedua ya telapak kakinya Allah letakkan di atas kursinya. Berarti Allah berdiri. Nah, salah itu. Ya. Al-Qayyumiyah beda dengan Al-Qiyam. Al-Qayyumiyah itu maha berdiri sendiri, maha mandiri, tidak butuh kepada selainnya. Bahkan yang lainnya justru butuh kepada Allah semuanya. Ya, ini makna Al-Qayyumiyah. Nah, dijelaskan oleh para ulama ahli tauhid, sifat Al-Qayyumiyah atau nama Allah Al-Qayyum ini merupakan pangkal dan mencakup seluruh sifat-sifat Allah yang fi'liyah. Semua tercakup di sini. Hanya saja kan kita perlu perincian gitu lah. Allah istiwa di atas aras, Allah menciptakan, Allah membagi rizki, Allah turun setiap malam ke langit dunia, tepatnya sepertiga malam yang terakhir. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah meninggikan, Allah merendahkan, Allah memuliakan, Allah menghinakan, Allah mengangkat, Allah menurunkan, Allah mengkayakan, Allah memiskinkan, Allah menyehatkan, Allah yang juga membuat kita sakit. Nah, semualah dari sifat-sifat fi'liyah itu tercakup dalam Al-Qayyumiyah ini. Bayangkan. Maka kita tahu
keagungan dari dua nama Allah ini yang disebutkan di misalnya awal ayat kursi dan di ayat yang kedua dalam surah Ali Imran. Makanya di dalam satu hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau beristighosah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana namanya istighosah itu kan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sedang tertimpa bencana, di saat dalam kondisi darurat. Apa yang beliau ucapkan? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Disebut dua nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ini. Maka demikian pun kita selayaknya di saat dalam menghadapi bahaya, dalam kondisi yang kita betul-betul kepepet, sangat layak sekali untuk kita mengucapkan kalimah istighosah tersebut sebagaimana kalimah itu telah pernah dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena betapa dari isinya itu mencakup tadi sifat-sifat zatiyah dan sifat-sifat fi'liyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian ayat yang ketiga, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Dia telah menurunkan kepada engkau. Engkau di sini siapa maksudnya? Jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-kitaba. Di situ ada alif lam ta'rif. Mungkin terutama yang hadir di sini yang belajar bahasa Arab, di sini ke Ustaz Mufid ya, harus mengenal makna dari alif lam ta'rif itu, harus mengenal, di mana alif lam ta'rif dilihat dari maknanya. Ta'rif artinya ketika alif lam ini masuk kepada isim, maka isim itu sudah menjadi isim yang tertentu, bukan umum lagi, sudah tertentu. Ya, bisa dikatakan dalam bahasa Arab lil ahad, jadi sudah tertentu gitu loh. Kitabun dengan alkitab itu beda. Kalau kitabun masih umum, kitab apa? Gitu. Macam-macam lah kitab itu. Tapi kalau alkitab, itu masuk dalam konteks pembicaraan. Jadi sudah memiliki maksud tertentu. Nah, di sini maksudnya adalah Alkitab adalah Al-Qur'an. Nazzala 'alaikal kitaba. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an. Berarti dari tiga atau bisa dikatakan 4 lafadz ini, nazzala, kemudian ala, kemudian ka, anta, kemudian Alkitab, 4 lafadz ini menginformasikan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu munazzal. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Quran itu munazzal, artinya apa? Diturunkan. Sehingga dengan kata lain Al-Quran itu wahyu. Bukan informasi dari sesama makhluk, karena sesama makhluk sama-sama di bumi, bagaimana bisa disebut diturunkan? Itu namanya ditransfer, gitu. Ditransfer, dipindahkan, gitu. Tidak spesifik, gitu. Jadi ini menunjukkan Quran adalah wahyu. Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran ini bukan dari sesama makhluk. Artinya sumber utamanya dan yang pertamanya bukan dari sesama makhluk. Nah, dari sini ini akidah. Tapi wahyu. Kemudian yang kedua, dari kata nazzala, dialah Allah yang menurunkan. Ini menegaskan tentang salah satu sifat Allah, yaitu al-uluwu, bahwa Allah itu posisinya tinggi. Lebih khususnya adalah Allah istiwa di atas arsy-Nya.
Aras itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Ya. Tidak ada makhluk yang setara ataupun di atasnya aras, tidak ada. Aras itu makhluk Allah yang paling tinggi. Nah, di atasnya aras Allah Subhanahu wa taala beristiwa, berada. Berarti yang menempati kedudukan tertinggi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka siapa di antara kita yang menganggap Allah tidak di atas, tapi Allah ada di mana-mana, maka ini menjadi kontradiksi dengan kalimah nazzala. Nah, coba dijawab itu. Dialah Allah menurunkan. Nah, kalau Allah itu selevel dengan Nabi Muhammad SAW, atau apalagi posisinya di bawah Nabi SAW, tentu tidak cocok Allah menurunkan. Namanya menurunkan itu dari mana? Dari atas ke bawah. Nah, itu. Siapa yang mengatakan Allah ada di mana-mana? Allah ada di samping kita, misalnya samping kanan, samping kiri, depan kita, belakang kita. Ya. Bukan berada di atas arasnya. Maka pertanyaannya adalah bagaimana tafsir dari nazzala? Di ayat keberapa? Ketiga surah Ali Imran. Karena yang Allah turunkan dalam keterangan ayat ketiga surah Ali Imran ini adalah Al-Quran. Kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Nabi SAW posisinya ada di mana? Di atas muka bumi. Ya. Nah, kalau Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kemudian Nabi SAW ada di atas bumi, ya, berarti jelas Allah ada di atas bumi, lebih spesifiknya di atas arsy-Nya. Sesuai ini. Makanya marilah kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan setelah itu kita imani dengan mantap. Niscaya nanti kita tidak akan mendapatkan nas-nas baik ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang sahih yang kontradiktif, yang bertentangan. Yeah. Al-Quran dan hadis yang sahih selama tidak dihapus, dimansuh, mustahil ada yang bertentangan. Kalau ada yang bertentangan, berarti ada yang salah dalam menafsirkan. Jadi jangan disalahkan ayat maupun hadisnya yang sahih, salahkan pemahamannya, pemahaman kita. Salahkan dalam menafsirkannya. Contohnya ketika Allah diyakini ada di mana-mana, lalu kemudian dikaitkan dengan ayat ini, nazzala alaikal kitab, jadi bertentangan jadinya. Jadi ada yang error gitu loh. Tapi kalau kita meyakini Allah di atas arsy, Allah memiliki sifat di atas, Al-Aliyu, ya, maka tentu akan selaras dengan ayat ini, nazzala alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan apa? Al-Quran kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu contohnya. Ya. Bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Jelas Al-Quran semuanya. Ya, tidak ada kebatilan, baik dari arah depan, belakang, dari arah mana saja tidak ada kebatilannya, semuanya al-haq. Meskipun ayatnya begitu banyak, mungkin sekitar 6.000-an lebih ayatnya. Ya, dan ini mengindikasikan memang Al-Quran adalah kitab suci. Ya, di antaranya ciri dari kesucian Al-Quran adalah suci atau bersih dari kesalahan. Karena ia merupakan kalam Allah yang maha suci, yang mustahil Allah melakukan kesalahan. Gitu. Yeah. Makanya adanya suatu mungkin diskusi, contohnya perbandingan agama antara Islam dengan yang lain. Ternyata agama yang lain ada kerancuan-kerancuan, ada kesalahan-kesalahan. Nah, dari sisi ada satu pasal bertentangan dengan pasal yang lain. Dari sisi tidak sesuai dengan fakta yang ada, yang telah disepakati.
dari sisi mungkin sejarah yang telah disepakati. Tapi kalau Al-Quran tidak ada. Ya. Nah itulah harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini umat yang memiliki Al-Qur'an. Nah, ini juga salah satu yang membuat kita itu bahagia harusnya gitulah. Karena hakikatnya ini adalah atas takdir Allah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kita ini melihat kita bukan siapa-siapa sebenarnya. Kadangkala dari garis keturunan pun ya biasa-biasa saja. Dari sisi strata sosial, dari sisi strata pendidikan umum mungkin biasa-biasa saja. Tetapi kita sebenarnya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan jadi umat muslim pengikut Nabi Muhammad SAW yang memegang kitab sucinya adalah Al-Quran. Itu. Dan semakin menambah rasa cinta kita kepada Al-Quran. Cuma faktanya, kenyataannya sehari-hari biasa gitu. Qurannya ketemu setahun sekali kalau kapan? Ramadan ya, itu. Bulan Quran, bulan yang lahirnya seolah bukan bulan Al-Quran. Akrab dengan Al-Quran hanya di bulan Ramadan, baca sampai khotam, diulangi lagi. Selesai Ramadan, masukkan lagi ke dalam lemarinya, ditutup, dikunci jepret. Ma'assalamah ilal liqa. Selamat tinggal Al-Quran, sampai ketemu lagi nanti insya Allah di Ramadan tahun depan ya. Gitu seolah-olah. Dan itu pun hanya dibaca saja lafadznya, tidak mengerti apa itu isinya. Terus begitu. Coba direnungkan untuk kita semua, Terus begitu setiap tahun terus begitu, hanya dibaca lafadznya, tapi belum pernah mengerti apa isinya. Ya. Yang terkadang ayat yang dibaca itu sedang membantah dirinya, menyalahkan kesalahan yang sedang dilakukan oleh dirinya, tapi nggak sadar karena memang tidak mengerti isinya gitu. Nah, marilah kita berusaha kaum muslimin di mana saja Anda berada ya, sesuai kemampuan kita lah ya. Bagaimana sih ikhtiar kita itu untuk memahami isi Al-Quran gitulah. Ya diantaranya kita hadirilah majlis taklim yang membahas tentang Al-Quran yang disebut dengan majlis tafsir Al-Quran gitu. Ya walaupun mungkin tidak tiap hari lah gitu, tapi ada waktu yang kita alokasikan untuk mempelajari isi apa? Al-Quran itu. Ya, sebab target utamanya Allah menurunkan Al-Quran adalah untuk diamalkan. Lah, mustahil kita bisa mengamalkan isi Al-Quran kalau kita tidak paham apa isinya. Ya, sehingga tidak mungkin kita bisa mencapai targetnya tadi. Nah, itu. Makanya alhamdulillah lah kita walaupun ya belumlah mungkin mencapai ilmunya para ulama ya, tapi kita bacalah tafsir-tafsir para ulama ya, untuk kita ini bisa mempelajari isi Al-Quran ya. Musaddiqan lima baina yadaih, Al-Quran itu membenarkan ya terhadap kitab-kitab suci sebelumnya. Lima yadai, musaddiqan lima baina yadai, itu membenarkan apa yang ada di depannya. Maksudnya dalam tafsirnya minal kutubis sabiqah
ya, dari kitab-kitab suci terdahulu yang telah pernah Allah turunkan kepada rasul-rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang cukup terkenal karena memang juga diperkenalkan di dalam Al-Qur'an adalah kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, itu boleh dikatakan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran dan kemudian diakhiri dengan Al-Quran adalah bagaikan silsilah Al-Kutub, ya. Mata rantai yang sambung menyambung, ya, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Al-Quran ini adalah mata rantai terakhirnya, maka jelas bersambung dengan mata-mata rantai sebelumnya, dan juga bahkan ini Al-Quran menyempurnakan dari apa yang tidak ada di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi sejalan itu isinya, terutama dalam masalah apa? Ketauhidan itu. Tapi kalau masalah syariat ya memang para rasul ada perbedaan. Ya, likullin ja'alna syir'ata wa minhaja. Untuk setiap umat ini ada syariat dan manhaj tersendiri. Artinya tata cara ibadah yang mungkin berbeda-beda. Ada sebagian ketentuan hukum yang berbeda-beda. Ya, tetapi dalam masalah pokok agama, ya, masalah akidah, masalah tauhid terutama, itu adalah sama. Ya. Oleh karenanya orang-orang yang mungkin sebelumnya berpegang kepada kitab Taurat, orang-orang yang sebelumnya berpegang kepada kitab Injil, harusnya kemudian apa? Menyambut kedatangan Al-Quran dan kemudian memeluknya. Karena Al-Quran itu adalah kelanjutan dari kitab-kitab suci mereka. Maksudnya kitab suci yang asli. Bukan malah ditentang, dikufuri, dan dimusuhi. Iya, begitu. Karena Al-Quran ini musaddiqal lima baina yadayhi, ya, membenarkan dari apa yang telah ada sebelumnya, yaitu kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Kemudian wa anzala Taurata wal Injil, dan Allah telah menurunkan Taurat dan juga Injil. Jadi Taurat dan Injil diakui dalam Al-Quran, ya, tidak didustakan. Tetapi maksudnya tentu Taurat dan Injil yang asli, yang telah pernah diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimassalam. Itu. Dan ini menjadi satu kaidah dalam menilai kebenaran agama kita, ya. Bahwa agama kita ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan kelanjutan dari agama-agama para nabi sebelumnya. Karena apa? Karena para nabi sebelumnya pun sama-sama utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama membawa kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, satu sumber sama. Tidak kemudian Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW ujug-ujug muncul, tidak mengakar sama sekali. Enggak, ada akarnya. Karena kelanjutan dari kitab-kitab suci sebelumnya, kelanjutan dari ajaran-ajaran para rasul, para nabi sebelumnya. Nah, inilah satu indikasi kebenaran, itulah. Ya. Karena pemilik alam semesta ini satu, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memperjalankan dan mempergulirkan sejarah manusia juga satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agama penutupnya pun merupakan bagian dari agama-agama sebelumnya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, ini indikasi kebenaran agama Islam.
Mohon maaf, ini seolah-olah penjelasan sederhana, tapi ini penting untuk disampaikan. Karena di zaman kita ini juga terkadang muncul ya subhat-subhat yang sebenarnya sederhana tapi cukup menggoncang akidah kita. Bahkan menggoncang akar dari keimanan kita, bukan ranting dan batangnya keimanan kita lagi, tapi akarnya. Sekarang ini. Itu. Sebagaimana mungkin slogan-slogan yang disampaikan oleh orang-orang yang menganut wahdatul adyan, kesatuan semua agama. Ya, wahdatul adyan yang di zaman kita sekarang ini berwujud jaringan Islam liberal. Jaringan Islam liberal. Pluralisme dalam apa? Beragama. Itu sebenarnya sejatinya nama lain dari akidah dulu yang pernah muncul, yaitu wahdatul adyan, kesatuan semua agama. Semua agama itu sama, semua agama itu dari Tuhan semesta alam, hanya beda nama dan simbol saja. Gitu. Iya. Nah, maka kita sekali lagi terkadang digugat yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita dalam subhat-subhat yang sederhana gitu loh. Makanya berhati-hatilah dari yang sederhana-sederhana itu, karena cepat nanti bisa mempengaruhi jiwa kita gitu loh. Ya. Seperti ada sebagian orang di kampung itu yang punya agama tapi agamanya gak jelas agama apa ya. Dia mengatakan lapo kok awakmu melok Muhammad itu wong Arab, awakmu ikut dibejoi karo wong Arab, awakmu wong ndi wong Jawa loh. Gitu. Sederhana kan? Tapi membuat orang pusing. Nah, makanya perlu belajar. Belajar itu bukan sekedar menambah ilmu, tapi menambah kemantapan iman. Itu yang lebih penting lagi. Subhat gelombangnya begitu banyak meruyak dan menyerang. Nah, kita kalau nggak siap, senjatanya untuk menangkis subhat-subhat itu akan keteteran dan kelimpungan, dan akhirnya menggoncang akidah kita. Bahkan keyakinan yang sejak kecil kita yakini jadi tergoncang ketika telah dewasa ini, gitu loh. Betul itu muncul. Apalagi kalau kita ya tekun terjun di dunia maya, tambah tekun ya, di dunia apa? Maya. Berselancar ke sana kemari di dunia internet. Waduh, Masya Allah, banyak subhatnya. Itulah memang media yang disebut oleh para ulama fitnah. Fitnah itu di situ potensi baik luar biasa, potensi buruknya pun luar biasa. Itulah. Nah, potensi buruk itu kalau disimpulkan cuma dua, gak lebih dari dua sudah. Yaitu subuhat dan syahwat, itu aja. Subuhat dan apa? Syahwat. Yang lebih berbahaya adalah subuhat. Kalau subuhat itu menyerang hati ini. Kalau syahwat menyerang yang di bawah perut. Terkadang dua-duanya menjadi satu kesatuan. Terkadang bersendiri-sendiri gitu. Ya, nah hati-hatilah dari itu. Maka perlu kita mempelajari dari akidah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dalam apa? Dalam beragama itu. Nah ini. Kemudian kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Ayat yang keempat, ya. Min qablu. Maksudnya min qablu itu adalah min qablu inzalil Quran, sebelum diturunkan Al-Quran. Mungkin ada yang sudah mulai belajar bahasa Arab merasa heran kenapa qablu itu kemasukan min kok enggak di kasroh. Ya Mas Taufan, iya toh? Ya, tanya aja ke Ustadz Antum yang ngajar bahasa Arab.
Ini contohnya. Kenapa kok gak min qabli? Kok min qablu? Nah itu. Ya. Yeah. Sebenarnya ini sekilas kita jelaskan, gitu. Itu sebenarnya ada isim setelah qablu yang bisa dikatakan mudhaf ilaih, yang mahdhuf, yang dibuang, ya. Dibuang lafdon, tapi apa? Ada secara makna. Ini keunikan bahasa Arab, ya. Kita ngaji tafsir Quran jelas akrab sekali dengan kaedah-kaedah bahasa Arab karena Al-Quran ini berbahasa Arab, ya. Maka di antara bekal utamanya untuk kita paham terhadap isi Quran ya harus paham bahasa Arab tentunya. Nanti kalau nggak paham bahasa Arab, wah bisa ngawur. Contohnya tadi Alif Lam Mim itu singkatan dari Allah, Malaikat Jibril, Muhammad. Nah itu contoh digatuk-gatuk no. Jadi sebenarnya min qablu itu ada isim yang dibuang. Nah, untuk mengindikasikan adanya isim yang dibuang, maka harokat terakhir dari qablu itu mabni ala dhammi, ditetapkan di atas huruf dhammah. Nah, itu. Untuk penjabaran yang lebih lanjutnya silakan dibahas di pelajaran bahasa Arabnya. Karena ini sudah datang waktu Isya, alasannya begitulah. Jadi min qablu itu tafsirnya min qablu inzalil Quran, ya. Sebelum diturunkannya Al-Quran, ya. Karena namanya Taurat dan Injil kan diturunkan sebelum Al-Quran, itu kan. Jadi itu sebenarnya menambah keterangan tentang Allah menurunkan At-Taurat dan Al-Injil, ya. Karena Taurat dan Injil diturunkan sebelum Al-Quran. Hudan linnas, ya. Ya, Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Wa anzalal furqan, dan menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini juga sebenarnya nama lain daripada apa? Al-Quran kita ini. Ya. Al-Furqan artinya yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, ya. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, mereka mendapatkan azab yang keras. Ya, ini ancaman ketika manusia ini tidak merespon menyambut diturunkannya Al-Quran. Bahkan kemudian mengkufurinya, menolaknya. Apalagi mengatakan itu dusta, menganggap Quran ini dusta. Ya. Dan tentu azab yang keras di sini, adzabun syadid, adalah merupakan azab yang daiman abada, yang terus menerus kekal di dalam neraka. Jadi sebenarnya seorang insan yang terlahir di muka bumi ini harus sadar bahwa dirinya terlahir itu bukan sekedar untuk cari makan, lalu bersenang-senang, dapat jodoh, punya keturunan, bukan begitu. Karena itu pola hidupnya binatang, gitu. Kita ini ya terlahir di muka bumi ini membawa beban, yaitu tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jalankan dengan baik, baru nanti bersenang-senangnya itu dengan sebenar-benar bersenang-senang, dan hanya bersenang-senang dan dalam waktu yang tanpa batas, itu di surga, yaitu di akhirat. Jadi seorang insan harus ngerti tentang kehidupan ini. Garis-garis besar haluan hidup ini harus ngerti, gitu loh. Ya, apalagi Masya Allah kesempatannya singkat dan terbatas. Dan kalau sudah mati gak bisa balik lagi ke dunia, gitu loh. Makanya bersegera menyambut kehadiran Quran, direspon dengan sebaik-baiknya.
dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan, bahkan didakwahkan begitu. Itulah hidup yang berkah, hidup yang bermakna, sejalan sesuai dengan peruntukannya. Peruntukan hidup dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ini adalah untuk as-saqalain, dua golongan makhluk Allah, yaitu jin dan manusia. Sama, jin dan manusia sama. Gitu. Ya. Nah, ancamannya itu tadi, adzabun syadid. Iya. Wallahu azizun, dan Allah itu Maha Perkasa, dzuntiqam. Iya. Dzuntiqam itu yang memiliki pembalasan. Iya. Jadi intiqam itu adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memberikan balasan berupa siksaan, dan itu dengan adanya sebab, dan karena itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan intiqam, artinya balasan berupa siksaan kepada hambanya, karena hambanya melakukan sebab yang menjadikan Allah murka. Iya. Dan tentu sudah Allah sempurnakan ya hujah-hujahnya. Manusia diberi akal untuk berpikir. Allah sudah mengutus para rasul yang menjelaskan ya risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah ditegakkan oleh Allah hujah itu, sehingga tidak dibenarkan manusia ini beralasan, beralibi lagi. Nah, sehingga yang ada adalah tinggallah Allah intiqam tadi, menimpakan apa? Balasan berupa apa? Siksaan, itulah. Nah, ini kita harus renungkan ya kalimat demi kalimat dalam beberapa ayat ini di awal surah Ali Imran, dan tentu ini untuk seluruh manusia, untuk seluruh jin ya. Intinya adalah harus mengimani Al-Qur'an ya. Dan mengimani Al-Quran itu bukan seperti mengimani Taurat dan Injil, tapi mengimani Al-Quran itu secara mufassala, secara terperinci. Mengimani merupakan wahyu dari Allah, kemudian harus mempelajarinya dan kemudian mengamalkannya. Tapi kalau untuk kitab suci sebelum Quran cukup diimani saja bahwa itu adalah kitab-kitab suci dari Allah, tidak ada tuntutan untuk mempelajarinya apalagi mengamalkannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin gimana, ada pertanyaan? Iya. Apa? Iya. Tidak ada bedanya itu, hanya beda lafaz saja. Iya. Dan dari sisi ilmu sorof, lebih khususnya ilmu tasrif, ya fiil, ya yang tahu, yang bertanya tahu fiil nggak? Nggak tahu ya? Oh, nggak tahu fiil. Ya, kalau bisa belajar bahasa Arab ya. Kalau bisa itu. Fiil itu kata kerja itu loh. Kata kerja ya. Fiil atau kata kerja kalau ikut wazan, tahu wazan? Pakai za bukan j. Kalau wajan itu alat pecah belah itu. Nah, itu banyak di kelontongan sana ya. Pakai zai atau z, wazan. Sebenarnya bukan wazan sih, wazan, tapi kita mengucapkannya wazan lah gampangannya gitu. Tahu wazan? Nggak tahu juga, ya. Nah, kalau bisa belajar bahasa Arab nanti biar tahu perbedaan wazan dengan wajan itu loh. Wazan itu timbangan gitu. Wah, timbangannya timbangan kodok apa timbangan situ aja apa itu?
Elektrik jadi Pak Nan. Wah repot mana iki. Jadi syarahnya ini berkuadrat ya syarahnya ya. Nah, wazan itu timbangan gitu, maksudnya apa ya, rumusan lah gampangannya rumusan fiil kata kerja dalam bahasa Arab itu umumnya mengikuti timbangan-timbangan atau rumusan itu gitu loh ya. Nah itu ada wazan fa'ala dengan af'ala, itu sama maknanya sama itu. Ya. Itu biasanya mengandung arti takdiyah. Apa takdiyah itu? Paham takdiyah? Enggak pahaman ya. Waduh, kalau bisa belajar bahasa Arab lah. Ya. Saya juga dulu enggak paham ya. Ya mau belajar lah dikit-dikit jadi tahu gitu. Takdiyah itu kata kerja yang kemudian dia membutuhkan objek minimal satu. Objek itu dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih gitu. Ya, nah itu wazan yang ikut fa'ala dan af'ala itu punya maf'ul bih minimal satu gitu. Sehingga maknanya itu sama begitu. Nazzala artinya menurunkan, demikian juga anzala artinya apa? Menurunkan gitu. Jadi bisa dikatakan itu nazzala dengan anzala itu kalimatani mutaradifayani ya. Mutaradifatani. Kalimatani mutaradifatani. Jadi dua lafad yang memiliki kesamaan arti. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya sinonim gitu. Jadi sinonim kok sinom? Sinonim lafadznya itu beda bunyinya tapi kan artinya sama gitu. Ya jadi gitulah kurang lebihnya ya. Makanya berkaitan dengan nazzala alaikal kitaba dengan wa anzalal taurata wal injil, nah itu artinya sama. Dialah Allah yang telah menurunkan gitu loh. Jadi bahasa Arab itu cukup kaya gitu ya. Bisa jadi lebih kaya daripada bahasa kita. Makanya kadang-kala terjemahan itu enggak selalu sama persis gitu dengan maksudnya yang diinginkan. Karena bahasa Arab itu lebih kaya. Dan bahasa Arab punya keunikan ya, dari satu kata bisa diikutkan ke berbagai wazan tadi sehingga menghasilkan arti yang berbeda-beda, bermacam-macam gitu. Gitu. Bermacam-macam artinya itu. Ketika diikutkan kepada wazan yang bermacam-macam juga. Nah, begitulah. Demikian jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf dari saya bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin hadirat sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.